Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang listrik dinamis. Ini materi terakhir kita tentang electric power, atau lambangnya itu adalah P, power. Itu adalah daya. Kita mulai dengan misalnya kita punya sebuah resistor terhubung dengan sebuah sumber listrik. Kita memiliki arus listrik positif, walaupun sebenarnya kita tahu yang mengalir itu adalah elektron, tetapi karena dia itu ekuivalen dalam perhitungan, jadi kita pakai yang positif aja, biar kita nggak berurusan dengan yang negatif-negatif, kita gunakan yang positif. Dia mengalir dari titik A ke titik B. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, kan? Berarti VA itu lebih besar dari VB, ya kan? Kita analogikan ke soal klasik. Pohon kelapa, kemudian ada kelapa yang jatuh ke bawah, gitu kan? Di keadaan ini, dia memiliki energi potensial. Lalu semakin turun, semakin jatuh, energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik. Kayak gitu kan ya. Berarti di sini ada juga energi yang berubah dari yang dia itu tinggi ke rendah, gitu kan. Berarti ada energi yang berubah. Energi yang berubah di sini adalah kalau misalnya R-nya ini adalah lampu, berarti energinya itu diubah menjadi panas dan juga cahaya. Terlalu banyak energi yang masuk ke R, misalnya kayak lampu yang kita lihat sebelumnya ketika kita membahas tentang hambatan, lampunya jadi pecah kan LED-nya. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu satuan. Kita ubah menjadi bentuk simbol. Jadi potensial listrik itu V kan ya, usaha itu W, kemudian muatan listrik itu Q. Jadi V itu, potensial listrik itu sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap sebesar satu satuan. Oke, jadi potensial listrik ini ya. Selanjutnya kita tinjau daya, kekuatan. Daya itu kalau berdasarkan pengertian adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi pengertian daya itu sama aja ya. Konsep daya, power itu sebenarnya. Jadi usaha itu adalah kalau misalnya daya itu P, usaha itu adalah W, yang dilakukan tiap satuan waktu. W per T, jadi kayak kecepatannya. Jadi sebenarnya usaha ini adalah laju energi. Disebut juga laju energi. Kita lanjutkan yang ini. Sedangkan kita tahu kalau misalnya kita mau cari W, berarti kan Q kali V ya. Jadi kita lanjutkan, ini Q kali V per T. Ini berdasarkan persamaan yang kita dapatkan pertama kali kita belajar di kelas 12, itu tuh sama dengan I. Jadi I kali P. Jadi kalau misalnya kita pindahkan, P itu sama dengan I kali V. Untuk memudahkan kamu mengingat, jadi kayak kita bikin dalam segitiga. Ini P, ini I, ini V. Jadi kalau misalnya kamu mau cari P, berarti kan I kali V gitu kan ya. I kali V. Kalau kamu mau cari V, berarti P per I. Kalau kamu mau cari I, P per V. Jadi ingat aja segitiga ini. P di atas, kemudian I dan V di bawah. Ini juga sama kalau kamu mau mengingat segitiga ohm. Jadi kalau mau cari V itu kan I kali R gitu kan. Kalau mau cari I berarti kan V per R. Kalau mau cari R, V per I. Satuan dari P itu adalah W itu kan Joule per T second, atau ini sama juga dengan Watt. Nah sekarang misalnya kita mau cari hubungan daya dengan hukum Ohm.
kita punya P itu sama dengan I kali V. Sedangkan kita tahu kalau kita mau cari I itu sama dengan V per R kan? Jadi kita masukin ke sini, P itu berubah menjadi V per R kali V, sehingga P itu berubah menjadi V kuadrat per R. Lalu kita tahu P itu kan sama dengan I kali V. Sedangkan kalau kita mau cari V itu kan I kali R kan ya. Lalu kita ganti P itu sama dengan I kali R. Jadi P itu sama dengan I kuadrat R. Color yang timbul setiap detik itu tuh sama dengan daya yang hilang dalam hambatan itu. Kalau ini kan bahasa soal aja. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Hitunglah usaha dan daya rata-rata yang diperlukan untuk memindahkan muatan 96.000 kolom melalui kenaikan potensial 50 volt dalam waktu 1 jam. Kalau kita bikin diketahuinya, Q itu 96.000 kolom. Kemudian potensialnya adalah 50 volt. Waktunya itu 1 jam. 1 jam kita ubah jadi second, berarti 3.600 second. Yang ditanya itu adalah usaha dan daya rata-rata. Lalu kita jawab, lihat yang kita ketahui ada Q, ada V. Berarti kita bisa cari W ya. Berarti W itu sama dengan Q kali V. Q itu 96.000 dikali V 50 sama dengan 4,8 kali 10 pangkat 6 Joule. Kalau kita mau cari P itu kan usaha per waktu gitu kan. Usaha itu 4,8 kali 10 pangkat 6 Joule dibagi dengan 3.600 second. Dapat 1333,3 watt atau sama dengan 1,33 kilowatt. Kita punya rangkaian ada 4 ohm, ada 8 ohm yang kita serikan. Kemudian dengan sumber tegangan 24 volt. Yang ditanya adalah berapa daya pada R1. Yang kita lakukan pertama adalah kita serikan dulu. Berarti RS itu sama dengan R1 tambah R2. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12 ohm. Habis itu kita cari I-nya. I yang mengalir dalam rangkaian. I itu kan sama dengan V per R. V-nya 24 per 12. Kita dapat I itu adalah 2 ampere. Kita tahu kalau misalnya dalam rangkaian seri, I-nya sama kan? I-nya sama antara R1, I yang ada di R1 sama I yang ada di R2 itu sama. Tapi V-nya beda. V-nya beda. V yang ada di R1 sama V yang ada di R2 beda. Jadi kita cari V R1 berapa? V itu kan I kali R1 berarti. I-nya adalah 2 ampere dikali dengan R1 4 ohm. Kita dapat V-nya adalah 8 volt. Kita punya I, kita punya V. Kita bisa cari P yang pada R1 sama dengan I kali V. I-nya itu ada 2 ampere dikali dengan 8 volt. Dapatnya adalah 16 watt. Nah, sekarang di dalam JOSIK 3 ada beberapa soal, silakan dicari jawabannya, silakan didiskusikan. Dan di bawahnya juga ada beberapa latihan soal tentang pembelajaran kita sebelumnya. Silakan dipahami. Terima kasih untuk bab ini. Kita bertemu di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.